Siapa yang tahu VCO? VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang dibuat dari buah kelapa segar. Penggunaan minyak kelapa sudah menjadi tren di seluruh dunia. Karena minyak ini diketahui aman untuk jantung, serta dianggap sebagai minyak paling sehat di muka bumi. Sesaat lagi ya, liputannya di laptop si Unyil. Kata orang zaman dulu, makan kelapa parut bisa menyebabkan cacingan. Terus ada juga tuh yang bilang, kalau minum santan kelapa itu bisa menyebabkan kolesterol. Weleh, ada-ada saja ya. Padahal buah kelapa yang segar ini justru banyak manfaat dan khasiatnya loh untuk tubuh kita. Siapa yang tahu VCO? VCO atau Virgin Coconut Oil adalah minyak kelapa murni yang dibuat dari buah kelapa segar. Dijamin bebas kolesterol jahat dan aman untuk jantung. Nah, biar nggak penasaran, Unyil mau mengajak kalian ke tempat pembuatan VCO-nya langsung nih untuk membuktikan khasiatnya. Come on! Aduh, manjatnya yang bener dong, Sro. Gimana sih? Buruan, Embul haus nih. Sabar dong, Bul. Manjatnya susah nih. Usro takut Ya jatuh. ilah, ngapain takut sih? Jatuh itu pasti ke bawah, Sro. Nggak bakalan kemana-mana deh. Udah, buruan. Bul bisanya ngomong doang. Loh. Usro mau ngambil apaan tuh, Bul? Pakai nanya lagi. Mau ngambil kelapa lah. Masa Ya, mau ngambil jemuran? capek deh. Daripada manjat-manjat begitu, mendingan ke pabriknya langsung aja. Tinggal ambil. Hah? Pabrik? Nyil. Tunggu, Nyil. Loh, Embul mau ikut. pada mau kemana tuh? Ya, Usro ditinggalin deh. Ini dia pabriknya. Lokasinya ada di Kota Malang, Jawa Timur. Tuh, sudah ada Ica dan Dika. Mereka mau ikut belajar membuat VCO alias minyak kelapa murni. Ayo, pisahkan dulu daging kelapa dari batoknya ya. Biar gampang pakai cukitan ini nih. Kelapa yang akan diolah menjadi VCO ini didatangkan langsung dari Pulau Bali. Karena kelapa yang tumbuh di sana mempunyai kandungan minyak yang lebih banyak. Dalam 3 hari, pabrik ini bisa menghabiskan lebih dari 500 buah kelapa untuk dijadikan VCO. Alamak, banyak banget. Setelah dikupas, cuci buah kelapa dengan air mengalir supaya bebas dari kotoran fisik maupun kimia. Buah kelapa mudah sekali basi. Karena itulah kita harus menjaganya agar tetap steril. Oke, sekarang Ica mau bantu memarut kelapanya nih. Tenang, marutnya pakai mesin kocak. Dijamin nggak bikin lecet di tangan. Dalam sekejap saja, 1 buah kelapa segar akan langsung berubah menjadi 100 gram parutan kelapa. Tuh, cepat dan praktis kan? Setiap hari mesin ini mampu memarut hingga ratusan kilo kelapa loh. Dan nggak pernah capek. Sip. Sekarang kita buat santan dengan memeras parutan kelapa ini. Merasnya pakai mesin juga dong, biar canggih. Santan yang keluar dari mesin akan langsung mengalir ke wadah penyaringan yang sudah disediakan. Jadi ampas kelapanya bisa langsung terpisah deh. Peras sebanyak 9 kali, sampai tetes terakhir. Lanjut, masukkan santan ke dalam mesin pendingin ini. Pastikan suhunya tepat di angka 10 derajat Celcius ya, biar santan tetap segar dan tidak menggumpal. Tangki berkapasitas 75 liter ini mempunyai sistem sirkulasi atau perputaran di dalamnya. Fungsinya untuk mengatur suhu santan agar merata.
Santan ini baru bisa diolah saat suhunya sudah mencapai 10 derajat Celcius. Santan dingin selanjutnya dialirkan ke mesin pengaduk atau mixer. Nyalakan mesin pengaduk selama kurang lebih 15 menit sampai kandungan air dan minyak pada santan terpisah. Setelah terpisah, minyak pada santan kelapa berubah menjadi gumpalan-gumpalan putih seperti ini. Wih, mirip es krim ya. Asik, kalau punya mesin parut begini, enak nih. Bisa bikin kolak mulu tiap hari. Embul nih, baru marut kelapa pakai mesin aja udah sombong. Unyil isengin Loh, kenapa nih Nyil? Kok mesinnya mati sih? Aduh. Wah, jangan-jangan ada yang nyangkut kali, Mbul. Coba dicek dulu. Hah? Nyangkut? Nggak mungkin, Nyil. Nggak ada apa-apa kok. Aduh. Wah, Nyil ngerjain Embul ya? Awas ya, Nyil. Lanjut, panaskan gumpalan minyak ke dalam panci besar bersuhu 35 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Fungsi pemanasan ini untuk mencairkan kembali gumpalan minyak. Sip, sudah 30 menit nih. Selanjutnya, masukkan minyak ke dalam mesin sentrifugal menggunakan tabung-tabung ini. Mesin sentrifugal akan memurnikan minyak dengan sistem putaran cepat. Kecepatannya bisa sampai 500 putaran per menit loh. Dengan putaran cepat selama 1 jam, air minyak dan unsur lain yang berat jenisnya berbeda akan langsung terpisah seluruhnya. Nah, ini dia hasilnya. Terdapat 3 endapan pada tabung. Yang paling bawah adalah air. Bagian tengahnya blondo, dan yang paling atas adalah minyak kelapa murni. Untuk mendapatkan minyak kelapanya, tinggal disaring saja deh. Minyak kelapanya masih harus divakum dulu nih, menggunakan suhu panas 54 derajat Celcius selama 12 jam. Mesin vakum akan menyedot kandungan air yang masih tersisa sampai diperoleh minyak kelapa yang benar-benar murni dan bebas air. Karena minyak yang masih mengandung air mudah sekali basi atau tengik. Oke deh, sekarang waktunya kita kemas. Ada wadah ukuran kecil dan ada juga wadah ukuran besar. Setiap ukuran memiliki kandungan yang sama. Selain di Indonesia, penjualan VCO Made in Malang ini sudah sampai ke luar negeri juga loh. Salah satunya ke negara Jepang. Bahkan orang-orang Jepangnya sendiri yang bela-belain datang ke tempat ini. Hebat kan? Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa 50% asam lemak pada minyak kelapa adalah asam laurat, yaitu jenis asam lemak baik yang berkhasiat melawan virus, bakteri, dan juga sel kanker pada tubuh manusia. Dalam penelitiannya, Dr. Mary Enig dari Universitas Maryland, Amerika Serikat juga menyebutkan bahwa penggunaan minyak kelapa sudah menjadi tren di seluruh dunia. Karena minyak ini diketahui aman untuk jantung, serta dianggap sebagai minyak paling sehat di muka bumi. Beuh, mantap kan? Aduh, kepala Usro masih benjol nih, Nyil. Wah, kasihan si Usro. Gara-gara embul nih, Usro jadi jatuh dari pohon tuh. Kok jadi Embul sih yang disalahin? Embul kan cuma nyuruh Usro manjat, bukannya nyuruh jatuh. Ya udah, Sro, diurut pakai minyak kelapa aja nih, biar benjolnya kempes. Hah? Minyak kelapa? Emang bisa, Nyil? Bisa kok, tenang aja. Tapi pelan-pelan ya, Nyil, biar gak sakit. Iya, Sro, udah jangan nangis mulu malu tuh dilihat orang. Tahu nih, dasar cengeng. Nih, Unyil punya minuman jamu asli ramuan tradisional Indonesia nih. Selain kemasannya yang praktis, rasanya juga enak. Ini dia, jamu bergas. Dengan 2 varian rasa sirup secang dan kujit asam. Buat adik-adik pasti suka deh.
Salma, Raihan, dan Wafik suka kok minum jamu bergasnya. Rasanya enak dan tidak pahit. Kemasannya pun praktis. Cukup dituang ke gelas dan ditambahkan air putih. Langsung deh diminum. Ah, segar. Nah, ini dia bahan jamunya. Yang pertama kali kita buat adalah jamu secang merah. Jahe yang sudah bersih ini harus dipotong kecil-kecil dahulu sebelum direbus, supaya sari dan ekstrak jahenya keluar saat direbus. Kemudian masukkan jahe dan daun serainya. Setelah itu masukkan bahan utamanya. Yap, ini dia yang namanya secang. Secang adalah salah satu rempah-rempah yang berbentuk serutan kayu. Lanjut lagi, kita masukkan rempah pelengkap lainnya. Ada batang kayu manis dan biji cengkeh. Nah, yang terakhir, masukkan air putih bersih sebanyak 10 liter. Rebus bahan-bahan yang sudah dimasukkan tadi selama 3 jam di atas api yang besar. Air akan berubah menjadi kemerahan setelah perebusan selama 3 jam. Itu tandanya sari secangnya sudah keluar dan bercampur di larutan air. Wah, sudah mendidih nih jamunya. Yang kita ambil hanya sarinya saja ya. Jadi bagian dari jahe, daun serai, dan secangnya tidak kita gunakan lagi. Sabar, kita tunggu dulu sampai suhunya dingin. Kalau sudah dingin, baru deh kita tambahkan gula pasir sesuai takarannya. Ayo, masukkan semua gulanya ya. Cur, aduk sampai rata. Ya ilah, ribet banget ini numbuk jahenya. Apes bener deh, blender pakai acara rusak lagi. Capek banget numbuk jahe. Nyeng, demi enyeng, aye buatin dah. Wah, Po Ipe lagi ngapain, Po? Lagi goyang dumang, Nyil. Lah udah kelihatan lagi numbuk, pakai segala nanya lagi. Mending bantuin empok numbuk dah, Nyil. Ya elah, Po. Pakai blender aja kali, Po, biar cepet halus. Kalau blender kagak rusak mah, dari tadi udah kelar, Nyil. Blendernya lagi rusak. Ya udah, empok tumbuk aja nih jahe. Buat si Enyeng ini jamunya. Kesian loh, dia lagi sakit dekat pos ronda. Oh, buat Pak Enyeng nih, Po. Ya udah, ayo kita cari jamu yang praktis aja, Po. Unyil tahu kok tempat pembuatan dan jualnya. Jadi nggak usah ribet lagi numbuk-numbuk, Po. Ayo Daniel, ini tumbukan ayo tinggalin aja ya. Sekarang kita bikin sirup jamu kunyit asem ya. Ada 3 bahan utamanya, yaitu kunyit, gula merah, dan asam jawa. Yang pertama kita lakukan adalah menghaluskan kunyitnya. Masukkan semua kunyit ke blender, tambahkan juga air putih untuk menghaluskannya. Wush, wah cepat halusnya ya. Kalau sudah berubah warna menjadi kuning, artinya sari kunyitnya sudah keluar. Sebelum kita rebus sari kunyitnya, kita tambahkan dulu gula merah dan asam jawanya. Ayo Salma, bantuin masukkan gula merahnya ya. Nah, yang terakhir ini dimasukkan asam jawa sesuai takaran. Lanjut, kita rebus selama 3 jam. Tada! Ini dia nih, sirup secang dan kunyit asam yang sudah jadi. Sudah siap dikemas ke dalam botol kaca nih. Masukkan sirup secang ke dalam botol sebanyak 630 ml. Kalau kurang tinggal kita tambahkan sedikit demi sedikit. Lanjut kita press tutup botolnya. Siapkan tutupnya di ujung atas botol. Tekan alatnya. Dan tada! Sudah tertutup dengan sempurna deh. Tahap berikutnya adalah pasteurisasi dengan cara merebus dan memberikan tekanan panas kepada kemasan. Tujuannya untuk mematikan bakteri dan kuman yang dapat membuat jamu mudah membusuk. Walaupun tidak memakai pengawet, produk jamu kemasan ini bisa tahan selama setahun loh. Terakhir, kemasan botol diberi label ya. Minuman secang dan kunyit asam ini bisa disajikan secara dingin ataupun panas.
Kandungan zat polifenol dalam air rebusan secang dipercaya mampu bermanfaat menambah vitalitas tubuh dan sebagai antioksidan penangkal radikal bebas. Sedangkan kunyit asam berkhasiat membantu membakar timbunan lemak dalam tubuh, terutama lemak di sekitar pinggang dan perut. Tuh, sudah tahu kan khasiatnya? Ayo teman, mulai sekarang banyak minum jamu ya, biar badan sehat dan tidak gampang sakit. Souvenir inovatif ini terbuat dari bahan alami loh, yaitu dari tanah liat. Gabungan unsur kaolin, fluorspar, dan kuarsa pada tanah liat ternyata bisa diolah menjadi aneka kerajinan keramik yang cantik dan unik. Tetap tonton Unyil ya, jangan kemana-mana.